virus corona, pulihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel KBK, Kas Bekah Corona. Kali ini kita membahas dua titik fokus kembar lensa cekung yang merupakan kelanjutan dari dua titik fokus kembar lensa cembung video sebelumnya. Perjanjian tanda umum kita cantumkan saja karena sering kita ulang-ulang ya. Ini mediumnya udara dengan indeks bias medium NM1. Lensa cekung bikonkav artinya cekung spherics ya, yang berbentuk bulat bola. Sinar datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utama, ini sinar datang sejajar, dibiaskan keluar lensa seolah-olah berasal dari titik fokus F1. Kita ulang. Dibiaskan seolah-olah dari F1. Sinar datang sejajar ini sama saja dengan sinar yang berasal dari benda jauh tak terhingga di belakang atau di kiri lensa atau di depan lensa sana ya, di kiri. Ini dianggap lensa menghadap ke kiri layar. Sejajar. Sinar sejajar artinya sinar yang berasal dari benda jauh tak terhingga. Dengan sumbu utama ya, sejajarnya dengan sumbu utama. Analisisnya adalah sebagai berikut. Ini garis normal pembias pertama, beri dengan jari-jari yang lewat pusat kelengkungan pertama P1, ini pelengkungan pertama. Sehingga ini adalah garis normal. Di sini terlihat jelas bahwa R1 sudut bias pada pembias 1 ini lebih kecil dari sudut datang I1, artinya dibiaskan mendekati garis normal. Karena datang dari medium renggang, dalam hal ini udara, indeks biasnya 1, masuk ke kaca lensa, indeks biasnya 1,5, istilahnya dari renggang ke rapat. Di pembias 2, analisisnya sebagai berikut. Sama dengan yang tadi ya. Ini garis normal, biru ini, karena berimpit dengan jari-jari yang berpusat di P2. Pembias 2 itu pusatnya adalah P2. Ini garis normalnya biru. Di sini terlihat sudut datang di pembias kedua yaitu I2 lebih kecil dari R2 atau sudut bias kedua, atau sudut bias kedua lebih besar dari sudut datang kedua di pembias kedua maksudnya. Kalau sini tadi sudut datang pertama, ini sudut datang kedua. Artinya apa? Dibiaskan menjauhi garis normal ini. Sehingga garis yang keluar lensa seolah-olah berawal atau berasal dari titik fokus lensa yaitu F1. Jari-jarinya di sini negatif, min 20. Ini kita mengikuti perjanjian tanda di atas ini. Mengapa negatif? Karena arah pengukurannya dari lensa sini ke kiri, arah pengukuran jari-jarinya R1. Sementara sinar bias ke kanan. Sehingga tidak searah dengan sinar bias tapi berlawanan arah dan negatif ini. Untuk R1 ini ya, dari sini ke sini negatif. Sedangkan R2 diukur dari lensa ke pusat P2 adalah sebagai berikut. Positif. Pengukurannya dari lensa ke P2, pusat kedua, pembias kedua ini P2, ke kanan, pengukuran jari-jarinya R2. Sinar biasnya ke kanan. Maka searah dengan sinar bias, maka R2 bertanda positif.
gambar ini hanya untuk rumus jarak fokus yang menggunakan perjanjian tanda umum, ya, perjanjian tanda umum ini, yaitu ini hanya untuk melengkapi yang ini saja. Perjanjiannya adalah kalau menggunakan perjanjian tanda umum, yang ini umum ini bisa untuk lensa cembung, lensa cekung, bisa untuk cermin cekung, cermin cembung, hanya ada penyesuaian di sini cermin. Terus di sini kalau untuk cermin bukan sinar bias tapi sinar pantul, makanya dinamakan perjanjian tanda umum. Kalau menggunakan perjanjian tanda umum, persamaan jarak fokus adalah 1/f sama dengan kurung buka indeks bias lensa, bahan lensa dikurangi indeks bias bahan medium dikali dengan 1 per jari-jari kelengkungan pertama dikurangi 1 per jari-jari kelengkungan kedua. Min di sini kurang. Ini kalau memakai perjanjian tanda umum. Dan gambarnya seperti ini. Lensanya indeks biasnya 1,5 dikurangi udara, mediumnya 1, 0,5. R1 1 per min 20. R2 positif 1 per 20 tapi di sini dikurangi sehingga hasilnya adalah yang dalam kurung ini hasilnya adalah min 2 per 20 kalikan setengah ya, min 1 per 10 ini 1 per F, maka F sama dengan min 10 dibagi 1, hasilnya F sama dengan minus 10 cm. Jadi jarak fokusnya dari pusat lensa sini ke F1 minus 10 sebagai berikut. Nah ini. Selanjutnya kalau kita menggunakan perjanjian tanda khusus untuk lensa, seperti yang kita cantumkan kemarin pada lensa cembung ya. Ini perjanjian khusus untuk lensa saja, tidak untuk cermin, tapi hanya untuk lensa. Juga tidak memperhatikan jarak benda, hanya memperhatikan bentuk lensa saja di sini, sehingga dinamakan perjanjian tanda khusus. Pembias cekung maka R-nya negatif. Sini pembiasnya cekung semua, jadi kita pakai yang R negatif semua. Di sini memang ada digambar R1 kebetulan sama, R2-nya negatif kalau memakai ini karena cekung. R1 pembiasnya cekung negatif, R2 pembiasnya cekung juga negatif, jadi ini negatif. Ya tetap angkanya tetap, terus R1-nya minus lah, R2-nya minus karena cekung. Rumusnya di sini tambah, kalau di sini tadi kurang, bedanya di situ. Ya hasilnya sama, 1 per min 20 ditambah 1 per min 20 ya, min 2 per 20, sama saja dengan ini. Ini hanya permainan matematika saja, kita konsisten dengan bilangan bulat saja. Dan bilangan pecahan ya di sini ya, tidak hanya bulat tapi pecahan. Ya seperti ini. Sama hasilnya 1 per F sama dengan minus 1 per 10, maka F sama dengan minus 10 per 1 ya, F sama dengan minus 10. Jadi memakai rumus yang tambah dengan perjanjian tanda khusus untuk lensa, ya ini tambah maksudnya, maupun memakai rumus yang pengurangan di sini tapi memakai perjanjian tanda umum yang ini, maka hasilnya sama saja. Ya, yang penting kita konsisten dengan perjanjian tanda ini. Hanya saja yang umum ini berlaku umum gitu aja bedanya. Kalau yang ini hanya berlaku mengenai jarak fokus saja, untuk lensa saja, lensa cembung dan lensa cekung saja. Kalau yang ini, kalau ini untuk jarak fokus, ya pertandingan ini untuk jarak fokus, untuk jarak bayangan, jarak benda dan sebagainya, ini pakai perjanjian umum ini. Jadi dua rumus jarak fokus ini kelihatannya beda tapi hasilnya sama. Yang penting kita konsisten dengan perjanjian tanda. Yang ini pakai perjanjian tanda umum, yang ini pakai perjanjian tanda khusus. Misalnya lensanya dibalik, kita perhatikan di sini hijau di depan, terus kuning di belakang. Ya, maksudnya depan itu sana, menghadapnya ke kiri ya. Atau kiri bolehlah, yang depan yang kiri, ini hijau di kiri, kuning di
kanan, kita balik sekarang kuningnya di kiri. Oh ya, bentar lagi kuningnya di kiri. Oh ada yang masih penjelasan ini. Nah sekarang kuningnya di kiri. Sama saja. Ya kita ulangi. Kuning di kiri. Ya sama saja dengan kuning di kanan, sama saja. Sedangkan tadi yang ini adalah sinar sejajar yang lain yang jaraknya sama, simetri atas dan bawah ini. Pembiasannya adalah seperti ini ke bawah, seolah-olah berasal dari titik fokus sama saja ya. Jarak fokusnya dihitung dari rumus ini sama saja. Mudah-mudahan ini harus menjelaskan. Sifat-sifat lensa cekung yang pertama memiliki dua titik fokus f1 dan f2 kembar simetris terhadap pusat lensa. Nanti kita tunjukkan gambarnya. Yang kedua, titik fokus f1 lensa cekung adalah titik pencar. Jadi titik pencar, bukan titik pancar ya, titik pencar sinar bias yang berasal dari benda jauh tak terhingga atau dari sinar yang datang ke lensa itu sejajar. Kemudian titik fokus lensa cekung ini maya, sehingga tidak bisa dipakai untuk membakar kertas atau apa, maya. Beda dengan lensa cembung video kemarin. Kalau lensa cembung video kemarin ada di kanan sini, nyata kalau lensa cembung. Di sini untuk lensa cekung maya. Kemudian jarak fokusnya f kecil negatif, selalu negatif. Ini min 10. Maka lensa cekung mendapat julukan stigma sebagai lensa negatif atau lensa minus karena jarak fokusnya selalu negatif. Kemudian yang keempat, divergen atau memancarkan sinar bias. Divergennya lensa itu memancarkan sinar bias atau menyebarkan sinar bias. Itu kalau lensa. Kalau cermin cembung ya memancarkan sinar pantul. Itu bedanya. Ini lensa memancarkan sinar bias. Gambarnya adalah sebagai berikut. Ini gambar lensa cekung. Ciri khasnya adalah sini yang berdiri ini lensa. Kalau lensa cekung adalah lensa negatif, di sini min. Kalau lensa cembung di sini plus atau positif. Kalau cekung negatif ya. Kemudian perbedaan lagi, titik fokusnya ada di kiri. O, di kiri O atau di depan. Kalau kita anggap menghadapnya ke kiri. Titik fokusnya di sini, di kiri. Kalau lensa cembung di kanan. Tidak boleh tertukar. Untuk lensa cekung, titik fokus kedua ada di kanan. Kemudian ini titik dua kali titik fokus di sini F2 ya, di sini titik dua kali titik fokus F1. Jaraknya ruas-ruasnya ini sama. Jaraknya masing-masing, besarnya jaraknya adalah sama dengan jarak fokus ya. Jadi ruas ini jaraknya satu dengan berikutnya sama ya. Ini gambar lensa cekung, mudah-mudahan membantu menyelesaikan tanda tanya yang selama ini tentang di mana letak F1 lensa cekung, di mana tentang letak F2-nya. Kemudian kalau lensa cembung kemarin sudah ya. Mudah-mudahan dengan membandingkan video ini dengan video sebelumnya, lensa cembung semakin jelas. Demikianlah penjelasan dari KBK tentang dua titik fokus kembar lensa cekung sebagai lanjutan dari dua titik fokus lensa kembar lensa cembung yang kemarin, video kemarin. Ada kekurangannya mohon maaf. Semoga sehat dan sukses selalu. Salam NKRI.